Tips sederhana agar warung sembako tetap bertahan dan semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog hariannya Junal Fitri, teman-teman. Halo semua, apa kabar? Gimana nih cuaca di tempat teman-teman semua? Alhamdulillah sekarang di tempat aku lagi musim hujan ya teman-teman. Kemarin panas, terus sekarang udah hujan lagi. Tapi kalau udah pertukaran musim kayak gini rentan juga dengan penyakit ya teman-teman. Sama dengan kondisi aku saat ini ya teman-teman, lagi flu batuk, terus juga hidungnya mampet. Alhamdulillah nggak sampai tidur ya teman-teman, apalagi sampai dirawat di rumah sakit. Nauzubillah, jangan ya teman-teman. Tapi meskipun badan kurang fit, alhamdulillah masih bisa beraktivitas seperti biasa ya teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Nah beginilah ya teman-teman, sebagai ibu rumah tangga dan juga pemilik usaha warung sembako rumahan seperti aku saat ini, kita juga harus pintar-pintar bagi-bagi waktu ya teman-teman. Mulai dari pagi-pagi aku bangun, terus mandi, sholat subuh, dilanjut lagi buat nyuci piring, terus masak ya teman-teman, terus nyuci baju, terus nanti biasanya jam 6 itu aku baru buka warung ya teman-teman. Oh ya teman-teman, membahas tentang usaha warung sembako, sebenarnya aku nggak punya tips khusus untuk usaha aku ini teman-teman. Cuman ada beberapa yang aku terapkan di warung aku, gimana caranya warung aku itu tetap bertahan dan semakin berkembang. Mulai dari warung kecil yang cuma ukuran 2 x 3 meter bisa sebesar ini menurut aku udah pencapaian yang luar biasa ya teman-teman, karena aku beranjak dari warung kecil yang memang modalnya itu minim banget. Tapi ini mungkin belum seberapa untuk teman-teman yang udah sukses di luar sana, tapi ini menurut aku udah luar biasa banget yang memang bergerak dari nol teman-teman. Tapi teman-teman, di sisi lain aku juga udah banyak banget melihat dan menyaksikan sendiri banyak juga usaha warung sembako yang hampir tidak terurus, bahkan hampir gagal hanya karena lalai dalam mengelola usaha teman-teman. Nah, menurut aku seperti ini, meskipun warung kita itu kecil, kita juga harus bisa disiplin dan punya aturan dengan usaha kita teman-teman. Nah ini menurut pengalaman aku juga ya teman-teman, ada beberapa penyebab kenapa warung kita itu tidak berkembang teman-teman. Nah yang pertama itu mungkin munculnya dari diri kita sendiri teman-teman. Kita tidak konsisten dengan jam buka tutup, terus kita juga mengambil cuti atau libur yang tidak menentu teman-teman. Nah ini kesalahan kita sebagai pemilik usaha warung sembako. Meskipun ini milik kita sendiri, kita yang buka usahanya, kita yang mengelolanya, kita juga harus memperlakukan tempat usaha kita itu adalah tempat bekerjanya kita, tempat kita mencari uang. Jadi jangan berpikiran kita bos jadi kita seenaknya, tapi berpikirlah seolah-olah kita pekerjanya teman-teman. Nah begini teman-teman, kalau kita tidak konsisten dengan jam buka tutup kita mengambil libur seenaknya aja, mungkin liburnya sering ya teman-teman. Nah coba teman-teman perhatikan, setiap kita habis tutup atau bepergian, pasti secara tidak langsung omset di warung kita itu menurun teman-teman. Nah itu karena pelanggan kita masih mengira atau berpikir kita masih tutup, padahal kita sudah buka. Kemungkinan itu 2-3 hari setelah kita buka itu baru akan normal kembali teman-teman. Nah kalau saran aku sih ya, kalau misalnya teman-teman mau bepergian, kalau nggak penting-penting banget mending nggak usah ya teman-teman. Kecuali kalau ada urusan yang mendesak, ya itu sah-sah aja ya teman-teman. Terus yang kedua, kenapa warung kita itu susah berkembang adalah kita merasa nggak enakan setiap ada pelanggan yang pengen ngebon teman-teman. Nah kenapa ini bisa terjadi?
sendiri. Nah, ini balik lagi ke diri kita sendiri. Ini menurut pengalaman aku juga ya teman-teman. Kalau kita buka usaha warung sembako, kita harus kuat mental dulu teman-teman. Terus juga kita harus menjaga sikap kita terhadap pelanggan kita sendiri. Memang kita harus melayani pelanggan kita dengan baik, terus juga ramah. Tapi kita di sini harus hati-hati teman-teman, karena banyak pelanggan yang memanfaatkan kesempatan ini. Nah, ini sebenarnya udah berulang kali aku bahas di video-video aku sebelumnya ya teman-teman. Kali lagi ini aku tekankan untuk teman-teman yang baru mulai usaha warung sembako kecil-kecilan. Nah, begini teman-teman, kalau kita punya rasa nggak enakan sama orang, lebih baik jangan terlalu akrab dengan pelanggan. Misalnya pada saat ada yang membeli, sebaiknya dilayani dengan sewajarnya aja, jadi nggak usah berlebihan. Nanti ujung-ujungnya ngobrolnya udah kemana-mana, pas mereka minta ngebon, kita jadi susah buat nolak teman-teman. Kecuali kita bisa profesional ya teman-teman. Nah, jangan salah, meskipun warung kecil, profesional itu penting loh. Baik tetangga, teman dekat, saudara. Kalau udah urusan usaha, apalagi kita jualan kecil-kecilan, bersikaplah selayaknya penjual dengan pembeli. Terus yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah harga. Jadi mau sestrategis apapun tempat atau lokasi tempat jualan kita, kalau kita memberikan harga yang mahal, itu pasti akan dijauhi pelanggan teman-teman. Terus yang terakhir ini adalah produk yang kita jual. Terutama untuk teman-teman pemula yang punya modal minim, lebih baik jual produk yang benar-benar laris teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, silakan ketik di kolom komentar ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.